Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini saya akan memberikan penjelasan ya mengenai bagaimana terjadi reaksi asam dan basa. Sebetulnya materi ini tidak wajib diajarkan pada bab asam basa karena memang bukan materi atau submateri yang wajib disampaikan ya. Ini hanya materi tambahan saja. Kenapa saya memberikan materi ini? Karena menurut saya pribadi, setelah bab asam basa ini nanti ada bab hidrolisis dan ke depan ada bab larutan penyangga. Nah, hidrolisis dan penyangga itu merupakan hasil reaksi asam dan basa. Nah, ketika kalian lupa bagaimana cara menuliskan reaksi atau membuat persamaan reaksi, maka hampir dipastikan kalian tidak bisa mengerjakan soal-soal hidrolisis dan soal-soal penyangga. Kecuali memang di soalnya sudah ada persamaan reaksinya ya, kalian nanti tahu, oh ini dari mana gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada persamaan reaksinya, hanya disebutkan zat yang bereaksi apa dan apa, takutnya kalian bingung kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Maka dari itu saya jelaskan atau memberi sedikit gambaran mengenai bagaimana reaksi asam dan basa yang selanjutnya nanti menghasilkan suatu garam. Nah, akan diperhatikan baik-baik ya. Nah, secara umum ini ada 4 reaksi ya. Karena kan untuk asam itu ada asam kuat dan ada asam lemah. Dan untuk basa juga ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, kita misalkan yang pertama reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Kita sepakati untuk asam kuat itu singkatannya adalah AK, untuk basa kuat adalah BK. Nah, ini ada contoh reaksi asam kuat dan basa kuat. Saya beri contoh HNO3 ditambah NaOH menjadi NaNO3 dan H2O. Nah, beberapa soal biasanya itu tidak memberikan persamaan reaksi seperti ini. Ya, di soal hanya diberikan informasi bahwa ada sekian mol HNO3 direaksikan dengan sekian mol NaOH gitu. Atau ada misalkan 100 ml larutan HNO3 0,1 m direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 m. Nah, berapa pH yang dihasilkan? Biasanya gitu aja. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu bagaimana cara mereaksikannya, menurut saya akan kurang afdol ya, dan akan mempersulit ya atau menambah kebingungan. Nah, misalkan NO3 ditambah NaOH menjadi NO3 dan H2O. Nah, kenapa menjadi NaNO3? Ya, ini saya anggap kita semua lupa begitu ya. Saya sih semoga betul ya, karena saya memberikan menggambarkan, tapi saya anggap melihat kita itu, kalian yang menonton itu, kita anggap lupa saja bagaimana cara menuliskan reaksi itu. Nah, kenapa bisa menjadi NaNO3? Ketika ada suatu reaksi asam dan basa, kalian tulis ion-ionnya. HNO3 itu berasal dari ion H+ dan NO3-. Kan begitu ya. Nah, sedangkan NaOH itu berasal dari ion Na+ dan ion OH-. Nah, kalau kalian sudah bisa seperti ini, kalian udah tinggal digabungkan saja yang min ketemu dengan yang plus, yang min ketemu dengan yang plus, atau yang plus dengan yang min, karena dia bereaksi kan seperti itu. Nah, ini kan ada NO3 min, ada Na plus ya, maka jadinya adalah NaNO3. Ingat yang ditulis yang bermuatan positif terlebih dahulu. Nah, kan hasilnya NaNO3 itu berasal dari ion Na plus dan NO3 min. Hasilnya dari situ. Nah, senyawanya NaNO3. Nanti H plus sama OH minnya bertemu atau bereaksi menjadi H2O. Kan mudah ya. Nah, senyawa NaNO3 ini yang disebut sebagai senyawa garam. Nah, ini senyawa asam, NO3, NaOH itu senyawa basa. Nah, NaNO3 itu namanya senyawa garam. Jadi senyawa garam itu hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, bagaimana mengukur pH-nya ya? Tergantung jumlah molnya. Ketika misalkan jumlah mol asam kuat sama dengan jumlah mol basa kuat, pH hasil reaksinya pasti 7 atau dia bersifat netral. Ingat kuncinya mol asam kuatnya sama dengan mol basa kuat. Kalau misalkan mol asam kuat itu lebih besar ya, awalnya mol asam kuat lebih besar dan mol basa kuatnya lebih kecil dari mol asam kuat, maka pH hasil reaksinya pasti akan di bawah 7 atau dia bersifat asam. Kenapa? Karena mol asam kuatnya jauh lebih besar. Nah, terus untuk menghitung pH-nya gimana ya? Karena
mol asam kuatnya yang tersisa nanti ya, kalian harus ingat juga materi tentang mula-mula reaksi sisa begitu, bagaimana cara membuat reaksi seperti itu, mol berapa mol, yang bereaksi ini berapa mol, yang terbentuk ini berapa mol. Nah, itu akan sangat berpengaruh ke perhitungan. Ya. Jadi kalau misalkan mol asam kuat lebih besar dari mol basa kuat, nanti menghitung pH-nya ya menghitung pH dengan rumus pH asam kuat. Karena yang tersisa adalah asam kuatnya. Nah, sedangkan kalau misalkan mol asam kuatnya lebih kecil daripada mol basa kuat, pH hasil reaksinya sudah pasti di atas 7 atau bersifat basa. Untuk mengetahui berapa nilai pH-nya ya kan menggunakan rumus pH basa kuat. Kayak itunya gitu. Ini menggunakan pH basa kuat, ini menggunakan pH asam kuat. Ya. Ini sekali tergantung jumlah molnya. Nah, yang kedua misalnya ada reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Ya, asam kuat tadi AK, basa lemah kita sepakati sebagai Bl ya. Nah, contohnya ini ada H2SO4 ditambah NH4OH menjadi NH42 kali SO4 plus 2H2O. Nah, kenapa di sini jadinya NH42 kali SO4 ya? Ya, karena gini, kita ionkan lagi ya. Nah, H2SO4 itu kan ini untuk mempercepat saja ya. Di sini ada dua ion H kan. 2 plus sama SO4 2-. Hasilnya sih reaksi ionisasinya yaitu ya 2SO4 menjadi HSO4-. Nanti HSO4-nya terurai lagi menjadi H plus sama SO4 2-. Ini untuk mempercepat saja karena kita mau mereaksikan ya, kita langsung tulis sebagai 2H plus saja di sini. Dan SO4 2-. Nah, kemudian untuk NH4OH-nya dia berasal dari ion NH4 plus dan OH-. Maka ketemu ya kan, plus min. Nah, NH4 muatannya positif, berarti NH4 plus 2, NH4 SO4 2- muatannya negatif, berarti SO4 di belakang. Nah, perhatikan, karena di sini NH4 muatannya plus 1, sedangkan SO4 muatannya min 2 ya kan, 2- sama plus 1, maka ketika menuliskan senyawa kimia hasil reaksi seperti ini, hasil ikatan seperti ini, muatannya disilangkan ya. Ini sebenarnya konsepnya di bab ikatan kimia nih. Kalau di saya ajarkan bagaimana membuat senyawanya gitu. Senyawa ionik terutama ya yang biasanya itu hasil reaksi. Jadi sekali lagi saya ulangi, muatannya itu disilangkan. Karena SO4 muatannya 2 dan NH4 1 ya, maka NH4-nya jadi 2, NH4 2 kali SO4-nya 1. Nah, ini dilakukan ketika muatannya tidak setara ya. Ini kan setara nih NH4 plus 1, SO4 2-. Oke. Kalau misalkan di sini plusnya itu bermuatan 2 ya, 2 plus dan 2 min ya, maka setara, maka habis 1:1 aja begitu, tidak usah ditulis ditukar gitu karena memang 1:1 ya. 1:1. Itu kalau misalkan muatannya sama 2 plus 2 min, 3 plus 3 min misalkan. Tapi kalau beda muatannya tinggal disilangkan. Nah, kemudian kalau saya 2H plus OH, maka OH-nya butuh 2, maka saya menjadi 2H2O. Ya. Nah, kenapa sih di depan NH4OH ada angka 2 ya? Karena ini NH4 yang dibentuk pada senyawa SO4 ya kan NH4 2 kali nih. Maka di sini tambah koefisien 2 supaya setara. Itu begitu. Oke. Itu kuncinya di membuat ion-ionnya dulu. Nah, kalau misalnya ada reaksi atau campuran antara asam kuat dan basa lemah, ini sama ya, ini namanya juga senyawa garam, ini sama. Nah, kita lihat molnya dulu. Kalau mol asam kuat sama dengan mol basa lemah, pH reaksinya pasti di bawah 7. Nah, jadi kalau mol asam kuatnya sama dengan mol basa lemah, pH-nya pasti di bawah 7 atau dia bersifat asam. Nah, berapa nilai pH-nya? Kita itu menggunakan rumus hidrolisis. Bagaimana rumusnya? Ya nanti di bab hidrolisis akan diajarkan. Di sini saya hanya mengenalkan saja ya, memberikan pemahaman dasar mengenai reaksi asam dasar gitu. Kenapa kok di bawah 7 nanti akan dijelaskan di hidrolisis. Ini kuncinya kalau mol asam kuatnya sama dengan mol basa lemah. Nanti dua-duanya habis pokoknya ya, karena molnya sama. Nah, sedangkan ketika misalkan mol asam kuatnya lebih besar dari mol basa lemah, ya pH-nya di bawah 7, tetapi perhitungannya menggunakan perhitungan asam kuat.
Kenapa? Ya karena asam kuatnya masih tersisa. Namanya aja kuat, berarti lebih dominan kan? Lebih dominan ya, berarti ngitungnya pakai pH asam kuat. Tuh. Nah, kalau misalkan mol asam kuatnya lebih kecil dari mol basa lemah, oh ini basa lemah ya, ini basa lemah PL. Nah, maka pH sehatnya itu di atas 7. Berapa nilainya? Nanti bisa dihitung menggunakan rumus larutan penyangga. Di bab larutan penyangga setelah bab hidrolisis biasanya. Oke. Tapi saya kasih gambaran pH-nya di atas 7. Nilainya berapa? Dihitung menggunakan rumus larutan penyangga. Ini terjadi ketika mol asam kuat lebih kecil daripada mol basa lemah. Nah, kemudian yang ketiga ada reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Nah, contohnya adalah CH3COH ditambah MgOH 2 kali menjadi CH3COH 2 kali Mg dan 2H2. Ini sama prinsipnya ya, diionkan dulu CH3COO- dengan H+. Perlu diingat, kalau misalnya asam lemahnya itu mengandung gugus COOH ya, H yang lepas tuh H yang di dekat CO sini ya. Kalau misalkan saja ada HCOOH. Nah, kalau diionkan menjadi HCO- sama H+. Bukan H+ sama COOH- bukan ya. Tapi HCO- dengan H+. Itu begitu untuk asam lemah yang mengandung COOH. Nah, basa kuatnya MgOH 2 kali ini dari Mg2 plus sama OH-. Kali kan mau disilangkan ya. Duanya punya Mg, satunya punya OH. Ya OH memang selalu min 1. Mg plus 2. Kalau apal Mg golongan 2 enak. Mg golongan 2, dia 2 plus. Gitu. Kemudian yang min ketemu yang plus ketemu yang min, gitu-gitu aja. Nah, karena ini Mg2 plus, makanya sedangkan CH3CO itu min 1, kan beda nih, nggak setara. Nah, maka makanya disilangkan. Disilangkan CH3CO-nya, CH3CO-nya, CH3CO 2 kali, begitu. CH3CO 2 kali Mg. Nah, karena ada 2, ya kan, maka di sini dikasih koefisien 2 biar setara, begitu. Dan H2-nya juga 2, 2H2O, karena ini ada 2H plus, ya kan, 2. Ini 2H2O, yang disetara. Di sini juga OH-nya ada 2 nih, itu begitu. Nah, untuk reaksi asam lemah dan basa kuat, kalau misalkan asam lemah itu molnya itu sama dengan mol basa kuat ya. Jika mol asam lemah sama dengan mol basa kuat, pH-nya akan di atas 7 atau bersifat basa tetap. Berapa nilainya? Nanti akan menggunakan rumus hidrolisis. Gitu. Nah, kalau misalkan mol asam lemahnya lebih besar daripada mol basa kuat, maka pH-nya akan di bawah 7. Berapa nilainya? Nanti menghitung menggunakan rumus pH penyangga. Nah, kalau misalkan mol asam lemahnya lebih kecil daripada mol basa kuat ya, nah maka pH-nya akan di bawah 7 atau bersifat basa. Tapi menghitung nilai pH-nya menggunakan rumus pH basa kuat. Ingat, ini pH basa kuat yang tersisa ya. Ini juga asam kuat yang tersisa, ini juga basa kuat yang tersisa, bukan yang pertama. Karena kan hasil reaksi ya, hasil reaksi. Itu begitu. Yang terakhir ada kemungkinan yaitu reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau ada reaksi asam lemah dan basa lemah, untuk mengukur nilai pH akan jauh lebih efektif menggunakan pH meter. Akan lebih jelas. Nah, tetapi nanti di bab hidrolisis akan dikasih tahu bagaimana cara menghitung garam yang terdiri dari ion-ion asam basa lemah. Nanti akan dicari tahu. Tapi kalau hanya reaksi seperti saja, kita nggak bisa menebak dia asam atau basa. Paling mudah yang menggunakan pH meter. Oke. Saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini ya, reaksi antara asam dan basa. Ini adalah video tambahan saja. Semoga bisa mengingat bagaimana cara membuat reaksinya ya. Jadi kalau ada senyawa garam berarti adalah senyawa hasil reaksi asam dan basa. Nah, gambar ini mungkin akan lebih mempermudah kalian memprediksi nilai pH-nya, tetapi belum bisa menentukan nilai pH-nya. Kalau menentukannya, ya nanti menunggu bab hidrolisis dan penyangga, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Semoga penjelasan materi ini bisa dipahami. Jika masih ada yang disampaikan, ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.